Waktu kita sekarang pukul 14:55. Artinya tinggal 5 menit. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik untuk kita semua. Lihat acara dari pagi sampai dengan siang hari ini, karena gangguan sedikit tetapi kita sudah. Gereja Pakabaran di Garut Kabupaten Merauke. Saya dapat buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan seluruh ketua dengan barang dan jasa yang tapi hari ini kita hadir di sini, dia tinggalkan jabatan itu dan merupakan tugas dia sebagai pengurus di sosialisasi atau pengurus nasional ya. Nanti tahun-tahun yang ke depan itu masih dilembaga di pemerintah itu MRP itu di sesi ini saya beri kesempatan kepada Ibu Deborah Rosa untuk membantu kita. Ya, mari kita berikan tangan untuk sesi ini. Saya persilakan. Baik, shalom. Selamat sore bagi kita semua. Ini perdana saya pimpin agak sedikit duduk juga karena kalau di kantor ada punya biasa, tapi namanya persidangan ilahi kayaknya betul-betul sesuatu yang kudus. Saya sebenarnya agak ribet sebenarnya menghadapi bapak-bapak yang mungkin orang bilang sederhana, tetapi luar biasa dalam pandanganku. Kalau kita biasa hadapi DPR, hari ini saya hadapi bapak ibu yang sedang ditempatkan dan dipilih oleh Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa berdiri di
Merauke, saya sering tadi menyaksikan sebuah peristiwa dan saya bilang berapa jemaat yang kurang lebih cuma yang tidak sampai banyak yang harus ada menurut artinya ada sesuatu yang sangat luar biasa untuk Bapak dan Ibu dan jemaat GP Jalan Suci yang ada di Kabupaten Jayapura. Baik, saya lebih banyak Merauke. Baik, di sesi ini saya diberikan tanggung jawab untuk memimpin tentang pertanggungjawaban pengurus jatah pemilu 2018-2022. Untuk itu, seperti waktu yang sudah sampaikan, 15 menit waktunya kami berikan kepada Ibu Ketua Cabang periode 2018-2022 untuk menyampaikan laporannya. Kami beri waktu selama 15 menit. Bapak dan Ibu mohon disimak dengan baik supaya akan ada tanggapan bisa diberikan dalam forum ini. Forum ini luar biasa-biasa, tetapi untuk Tuhan berikan kepada Ibu Ketua. Jika berkenan bisa berdiri di Mas Uli, Bapak Hamba Tuhan, Tuan-Tuan, Pembawa Siapat, Diaken, Pemuda, dan kita semua yang Tuhan Yesus kasihi. Kesempatan sore hari yang berbahagia ini izinkan saya sebagai Ketua Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Merauke periode 2018-2022 melaporkan LPJ pertanggungjawaban. Waktu yang diberikan kurang lebih 15 menit sehingga saya akan singkat saja untuk menyampaikan. Ada 4 poin di sini yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah susunan kepengurusan. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhan. Pengurus daerah Pekabaran Injil Jalan Suci di Tanah Papua, surat keputusan nomor A210 dari SK PC DPC DPI Jalan Suci 2019-2022. Penetapan, memutuskan dan seterusnya susunan kepengurusan penasehat pemilu, ketua gereja, Dirsiana SPGP, wakil ketua Oktovianus GC, sekretaris Adolfina Koling, wakil sekretaris Hermon Tamu, bendahara Rukubai, wakil bendahara Mentari Tarikan GC, dan komposisi 9 bagian secara organisasi. Saya pikir demikian susunan kepengurusan yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Dan yang berikut adalah dari sisi pelayanan. Pelayanan Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Merauke sesuai dengan komposisi kepengurusan yang ada. Selama kurang lebih 2 tahun yang kita ketahui bersama bahwa kita mengalami masalah bersama yaitu COVID. Sehingga dalam pelayanan, penjajakan dan yang lain-lain sesuai dengan 9 komponen yang ada tentunya agar benar-benar tetapi program kepengurusan telah kita laksanakan sesuai dengan komponen yang ada. Dan pelayanan yang kami lakukan di tempat ini distrik di Merauke ada 22 distrik dan 169 distrik yang sudah kami tetapkan sebagai distrik di Kabupaten Merauke. Karena komposisi kepengurusan secara Kristus sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan pada kesempatan hari ini menjadi ranting, tetapi masih ada beberapa pertimbangan yang disampaikan. Dan hari ini juga Ketua Gereja Bukit Timur dan Hamba Tuhan nanti waktu mereka akan mendapatkan pelayanan di sana kurang lebih 5 menit. Ada beberapa kendala sehingga tempat ini kita sudah pindahkan ke MAM dan perwakilan juga ada hadir pada kesempatan hari ini. Nanti akan memberikan gambaran kurang lebih 2-3 menit. Itu mengenai pelayanan untuk penjajakan dan pelayanan pembukaan tempat untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di wilayah Merauke.
dan Asmat dan Noveniku serta Maki tentunya tahun kemarin sudah menjadi cabang masing-masing. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Jadi tentunya pekerjaan saya pegawai ini berjalan suci dan penuh listrik pasti akan menjadi pulau atau kota penuh bisnis. Kita beri kemuliaan buat Tuhan, pendoa, yakin, anak sekolah minggu, remaja, pemusik, semua berjalan sesuai dengan tatanan yang ada di tempat ini, yang ada dalam sistem pembangunan penuh bisnis di tempat ini. Dan yang berikut, mengenai laporan keuangan. Selama pengurusan kami, sistem keuangan di tubuh Kristus kita sangat menjaga rahasia iman dalam pelayanan. Itu yang pertama. Dan keuangan di tempat kami tetap kita menyesuaikan dengan pos-pos pelayanan yang sudah ada, seperti yakin dan yang lain-lain, pembangunan seperti pulau dan yang lain-lain. Mengenai bantuan dari pemerintah daerah selama 4 tahun ini, kami hanya mendapat 1 kali bantuan yaitu dari pemerintah provinsi Papua tentang dana 150 juta untuk pembangunan perbaikan gedung seni gereja. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa hamba-hamba Tuhan luar biasa sudah menyampaikan bahwa pekerjaan pelayanan pembangunan Kristus itu seperti kilat. Jadi kita tetap beriman dan tetap ada pada posisi iman kepercayaan kita kepada Tuhan dalam membangun pekerjaan Tuhan tubuh Kristus di tempat ini. Untuk dilaporkan secara keseluruhan untuk keuangan kami, saya tidak membuat secara terperinci, tetapi untuk pelayanan, untuk dari keuangan untuk pelayanan pembangunan pekerjaan Tuhan di tempat ini kita berjalan sesuai dengan aturan-aturan tubuh Kristus yang ada. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan dari 9 bagian yang ada dalam struktur organisasi ini. Kami sudah berupaya dengan apa yang menjadi kepercayaan dan tanggung jawab dari Tuhan sesuai dengan kemampuan dan talenta yang ada. Kita mencoba untuk berjalan dan menjaga membangun pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan dan kita berikan hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, baik. Ibu Ketua berdiri. Kita akan berikan kesempatan kepada Nur, pada Bapak Ibu yang hadir pada sidang, masing-masing 2 orang untuk memberikan tanggapan. Ada beberapa poin dari pelayanan. Mungkin kita akan tracing terutama Bapak Ibu dan ada 1 ranking yang kita berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, sekalian menyampaikan sesuatu. Kita mulai dari Nur Penatua, lalu bergeser Bapak dari Penatua ada yang menyampaikan sesuatu dari masing-masing bagian. Saya berikan kesempatan tanggapannya masing-masing minimal 2 orang. Waktu saya persilakan. Berikan saya kesempatan untuk menanggapi yang disampaikan oleh pimpinan agama. Jadi tanggapan saya dengan sangat serius saya setuju yang sesuai diungkapkan. Itu saja yang saya boleh sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, kami yang menghormati Tuhan, di sini kami setuju dengan apa yang disampaikan. Ya, sore kita semua. Ya, kami dari Bukit Bintang. Yang perlu saya sampaikan di sini sebagai ranting
sampaikan ke Ibu Ketua Gereja GPI Jalan Suci Merauke bahwa selama menjabat beliau tidak pernah ambil di bawah beliau. Itu mohon. Terima kasih. Setuju tidak tentang laporan keuangan itu? Menerima atau tidak? Laporan keuangan saya terima saja. Terima. Ya, shalom dan sore bagi kita semua. Ya baik, saya setuju. Sebagai diakonia, Ibu ini sebagai pejabat sungguh luar biasa, dan kami sebagai diakonia setuju, sangat setuju sekali. Baik, untuk siapa Pak? Ibu Shalom, Ibu kita semua. Kami sebagai kedua sahabat, kami sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Gereja. Terima kasih yang telah memberikan. Selamat sore, saya dan Matias. Jadi saya mau sampaikan ya Bapak-Bapak, Matias sekarang pelayanan duduk, gereja duduk. Sekarang kami semua di imam. Jadi saya mohon untuk mengerjakan nanti bisa imam. Terima kasih Bapak Ibu. Semuanya sudah tadi setuju. Terima kasih untuk kata-kata yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Nanti akan menjadi beberapa catatan dari Ibu yang bukan cuma kayak cabang, tapi kayak pengurus daerah sebelumnya dan semua anggota itu berkaitan kedua lembaga tersebut. Dengan demikian, oh ya, Ibu Ketua mendengar apa yang disampaikan beberapa dan dua ranting yang kita sebutkan. Atas tanggapan yang diberikan kepada kami sebagai pengurus gereja untuk menanggapi yang disampaikan dari pemilu waktu yang ada kegiatan di pemilu. Waktu itu saya sudah harus ikut ke sana, tetapi saat itu kematian adik saya. Akhirnya nama Tuhan mereka yang di sana. Kalau adik saya tidak meninggal saat itu pasti saya jalan. Mungkin seperti itu, dan memang waktu yang membuat saya karena pekerjaan juga dan tanggung jawab sehingga saya tidak sempat, tetapi menjadi catatan untuk kedepannya. Tentunya kita sama-sama akan membangun pekerjaan di Tuhan. Setelah 490 distrik 4 kabupaten di 11 kelurahan di Provinsi Papua Selatan. Terima kasih untuk tanggapannya, dan yang berikut seperti yang disampaikan oleh Ibu Deborah bahwa imam di Matias ditutup yang menjadi ranting dan ada penjajakan di imam akan segera kita tindak lanjuti di kepengurusan yang baru. Kurang lebih 2 hari kita rapat di sini dan menyiapkan dibuat 4 tahun 2008 menjadi tanggung jawab kita yang memberi tanggapan bahwa menyetujui laporan tanggung jawaban yang dapat saya sampaikan yang menjadi hasil kerja kita semua, tetapi saya hanya membaca di depan ini. Kita beri kemudian buat Tuhan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan waktunya ke pimpinan sidang. Masih ada lagi yang menanggapi Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus cabang GPI Jalan Suci cabang
cabang Merauke periode 2018-2022 dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, Ibu sudah LKPD-nya sudah diterima dan sudah disahkan. Jadi dengan demikian Ibu bisa kembali ke atau mungkin ada ya kalau sudah tidak ada berarti Ibu bisa kembali ke ya mungkin begini. Terima kasih untuk perempuan Papua yang melayani di Kementerian Tuhan di Papua. Jadi bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga bisa. Ya, jadi kita lihat dua perempuan di tanah Papua ini. Pihak Nukor itu adalah pernah sebagai terus kami dapat 2 periode. Dan ini adalah luar biasa di gereja kita. Ini adalah kita menyerukan kepada anak negeri ini bisa jadi pemimpin bukan hanya di pemerintah tapi di dunia. Jadi terima kasih untuk itu dalam tugas dan dalam 2 periode ya. Tapi itu kita sudah di sini pada tanggal 26 Mei 2019. Jadi sudah ada kalau kita bersiap dari itu tidak nanti kalau kita tetapkan di cabang ini. Jadi hari ini kita bersiap dari itu terkait asma dan nabi. Jadi kemarin juga asma sudah terlalu sudah di asma tidak nabi nanti. Terima kasih karena terus sudah perlu yang bisa mendekatkan wajah ini. Tinggal jangan bertemu komunikasi yang baik dengan mitra dan pemerintah sudah berperhatian, terus gereja-gereja yang ada di sana, terus tetap berdoa bahwa daerah itu tetap akan menjadi tubuh Kristus, walaupun tetap dibangun dengan sumber-daya yang ada. Kita percaya bahwa daerah itu pasti akan digunakan, ya. Jadi Pak Toto tetap optimis ya, sebagai anak muda tetap yakin dan percaya bahwa daerah itu Tuhan akan memberkati. Ya, itu yang menyangkut pelayanan. Sedangkan menyangkut organisasi, ya tadi disampaikan bahwa mereka membuat rumah tangga itu lebih dari 50 besar dibentuk. Tapi di kita ini beda dengan pengurus cabang di Indonesia Timur. Kita di Papua ini pemerintah itu melihat apa itu jumlah berpenyebaran yang lain. Kalau 1-2 orang atau kan akan kita kan hampir sekitar 20-an ya, 25 ya di sana. Tapi puji Tuhan ini tetap dibangun. Terus ini tetap menjadi tugasnya pengurus cabang. Kita berharap tugas pertama adalah di proses pemilihan ini di cabang dan dilantik nanti itu adalah kewenangan cabang, ya, itu kewenangan cabang. Itu akan beri ada dari rasa kebetulan itu bilang setelah pengurusan pemilihan di tingkat cabang 1 minggu itu harus turun ke nanti. Jadi nanti ketua terpilih itu direncanakan biar mereka yang itu
mendoakan pengurus di sana. Ya, jadi Pak teman-teman di Probolinggo kembali diberikan waktu sebelum tahun ini, soalnya di Desember atau November akan di bulan-bulan disiapkan sudah keputusan di sana dievaluasi. Itu evaluasi sudah di Kabupaten masih ya. Nah, jadi itu dievaluasi lalu ini ada generasi ada di ada sana. Tidak boleh lagi. Atau sudah sampai ke perluasan, kalau sakit segera dicari pulang saja. Gitu. Nanti hari ini sebenarnya ke asma, ternyata dia tidak dalam perluasan, dia ada ke Israel. Kemarin saya cek dia harus paspor ke Israel. Akan ini nanti ada pembicaraan di tingkat evaluasi yang begitu apa? Jadi bukan tidak ada serada, tapi tidak ada menjalankan begitu. Tetapi tetap ada dalam perhatian untuk permasalahan di tempat-tempat itu. Demikian, terima kasih. 21 Juli kita semua ada di hadapan Tuhan di dalam ini itu terkasih telah memimpin sebagai ketua cabang dari 2018 sampai 2022 dan pada hari ini kami secara resmi seperti yang tertulis dalam undang-undang kita bahwa kita akan diresmikan. Dan itu dengan kasih Tuhan saya bertanya kepada Ibu besok sudah mengabdi dan hari ini nanti di hadapan Tuhan, di hadapan umat, di hadapan daerah dan di hadapan nanti kami segera diserahkan. Kepada Ibu, hari ini saya atas nama pengurus daerah gereja pengembangan izin daerah Papua dan teman-teman resmi menyatakan bahwa Ibu dan teman-teman selama ini disusulkan, dihentikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, baik Bapak Ibu, secara resmi pengurus periode 2018-2022 di Indonesia secara resmi dan mereka kembali sebagai jemaah. Dari itu menjadi dasar ketika pengurus daerah mengambil keputusan dalam mengundi keputusan atau ketua pengurus daerah. Begitu maksud kami. Terima kasih. Shalom juga berkemuliaan buat Tuhan Yesus. Buat hari kami sudah adakan para persidangan di tempat ini untuk membahas program-program kerja di tahun 2018-2022 yang kita sudah lakukan dan yang belum kami lakukan untuk menjadi program prioritas di tahun 2023-2026. Dan ini bahasnya tadi saya sudah serahkan ke Ibu Deborah. Nanti kita akan kirimkan ke pengurus daerah. Kita sudah evaluasi komponen tubuh Kristus di Kota Merauke dan juga ranting Sabah yang ada, dan kita sudah menunjuk dan mengangkat kepengurusan yang baru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab ke depannya nanti. Kita sudah tetapkan komponen-komponen sesuai dengan komponen tubuh Kristus yang ada dalam susunan organisasi yang ada, dari ketua sampai dengan 9 bidang yang ada kita sudah siapkan. Jadi nanti kita tinggal menyesuaikan karena kita sudah rapat 2 kali di tempat ini, kurang lebih 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu dan 2 hari kemarin, dan kita sudah tetapkan
di cabang Merauke di sini tertanggal 8 Juni untuk susunan kepengurusan dan juga program-program kerja yang akan ditindaklanjuti untuk kepengurusan ke depan. Kita sudah mengevaluasi tua-tua maupun hamba Tuhan maupun yakin dan doa, pemuda dan semua komponen tubuh Kristus yang ada. Ini nanti kita akan buatkan secara tertulis dan kita akan kirimkan ke pengurus daerah nanti. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Ketua yang sudah menunjukkan diri akan itu berhalangan, berarti tim ini harus menunjukkan yang baru atau memilih yang baru. Yang tadi saya sampaikan seperti itu bahwa tujuannya bahwa mungkin dalam persidangan kemarin ada hal-hal teknis yang sudah dibicarakan. Ya, mungkin seperti itu. Selanjutnya kami nanti saya sarankan kembali ke Pak Majelis untuk memberikan proses pembahasan. Ya, Bapak Ibu, seperti yang tadi saya jelaskan oleh Pak Abner ini, nanti ketua yang di Departemen itu akan maju ditanya. Nanti selanjutnya itu apabila di dalam proses pemilihan terjadi bentrok baru nanti Timnasmi mengambil alih untuk memilih. Tapi kita lihat di hasil persidangan ini tidak ada masalah, hasilnya sudah ada, tinggal nanti dibacakan. Tetapi secara organisasi harus disaksikan oleh kami bukan di internal kemarin, kami pengurus daerah dan langsung tidak hadir. Jadi harus di depan ini harus disampaikan secara sungguh-sungguh. Ya. Jadi yang berikan supaya ini supaya kita bersama. Jadi harus ada perhatian yang perlu kita. Dan ini proses kaderisasi, ya, proses kaderisasi. Nah, ini yang harus kita berharap ini depan itu proses kaderisasi kita berjalan. Nah, jadi dengan demikian, yang hormat Ibu Ketua yang baru kali kita diluluskan bersama ke depan, lalu nanti dipandu oleh Bapak Jurus untuk ya secara ini proses ada ditanya lalu itu nanti kita menjelaskan lalu nanti kita akan ketua yang disepakati kemarin dalam para persidangan mungkin lalu ditanya kejadiannya ya, jadi jangan kembali mungkin ada dorongan atau ada paksaan atau apa tapi mungkin di depan ini karena sudah selesai ya, jadi harus tadi sampaikan di depan ini dan disaksikan oleh pengasuh. Karena kita mendoakan itu melaksanakan tugas itu edukasi, tanggung jawab supaya jangan sampai ada hal-hal yang tidak dilaksanakan lalu dilakukan proses selanjutnya. Baik, silakan Ibu selalu di depan kepada Bapak Dirus. Saya bertanya dari pengurus daerah Bapak Ibu. Pertanyaan saya dua, maju atau tidak maju lagi? Itu yang jawab. Apakah Ibu bersedia maju untuk menjadi ketua? Pertama, kedua, apakah Ibu dengan hati yang kuat menyatakan sikap bahwa saya rela untuk meninggalkan jabatan ini? Saudara-saudara saya yang akan melanjutkan. Antara dua pertanyaan ini, pertanyaan mana yang dijawab? Satu atau dua? Pertama itu maju, kedua itu adalah dengan hati saya meninggalkan tidak menjabat lagi sebagai ketua. Saya
meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Cabang Merauke. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena mempercayakan tugas dan kurang lebih memimpin pekerjaan. Jadi saya hari ini merelakan tugas dan tanggung jawab mulia ini kepada adik saya, Oktavian SPF, untuk mengambil tugas dan tanggung jawab itu. Terima kasih. Kita tepuk tangan bagi Tuhan. Kami mengucapkan dan merelakan untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan kepada tim rasuli hamba Tuhan, tua-tua dan umat sekalian yang mempercayakan saya untuk mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan pekerjaan tugas di tanah Papua Selatan, bumi Bintang, tanah datar. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Sesuai dengan hasil persidangan, nama sudah ada di sini di tengah-tengah kita, dan untuk itu saya panggil saudara terkasih hasil persidangan, yaitu saudara Penatua Oktavianus Gibson. Maju ke depan. Ini hasil persidangan nanti kalau yang lain disusun kembali. Jadi seperti yang kita disediakan yang bersama, ini juga di hadapan Tuhan. Saudara terpilih di hadapan Tuhan, pekerjaan Tuhan seperti firman tadi. Nanti saya berikan pertanyaan lagi. Saudara Oktavianus Gibson juga akan menjawab. Apa yang keluar dari mulut dan hati saudara itu akan didengar oleh Tuhan dengan tanggung jawab dan tugas yang baru yang dipercayakan. Jadilah pengurus yang baik dan kasih karunia Allah untuk menjalankan tugas ini. Hari ini tanggal 21 Juli 2023 di depan Tuhan, di depan tim rasuli, pengurus daerah yang ada di depan, ketua diakonia, persiapan, saya mewakili pengurus daerah. Ketua pengurus daerah, saya bertanya kepada saudara Oktavianus Gibson, apakah engkau bersedia untuk memikul tanggung jawab sebagai Ketua Gereja Perkabaran Injil Jalan Suci Cabang Kabupaten Merauke, bersedia melakukan tugas ini demi nama Tuhan dan pekerjaan Tuhan? Apakah jawabmu? Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya bersedia menjadi Ketua Gereja Perkabaran Injil Cabang Merauke tahun 2022 tahun 2026.
Baik, sekali lagi mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Ya, luar biasa Ibu berhasil dalam melakukan proses pencairan. Ya, amin. Terima kasih. Walaupun ini Ibu ini masih tenaganya masih muda, fit, dan harusnya masih melanjutkan, tetapi ini merupakan proses pencairan. Generasi ini harus diberi tugas tanggung jawab sehingga proses ini berjalan. Untuk itu, saudara ketua terpilih, terima kasih untuk kesediaannya untuk memimpin organisasi ini selama 4 tahun ke depan. Baik, yang selanjutnya berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga, saudara ketua terpilih akan membentuk tim formatur. Tim formatur ini terdiri dari pengurus daerah, tim rasuli, dan tua-tua yang ada tua-tua hamba Tuhan yang ada di cabang atau di Merauke untuk mengisi struktur yang ada. Ya, jadi kita berharap wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris ini orang-orang yang betul-betul merasa memiliki pekerjaan ini, tugas ini, untuk sama-sama membantu saudara ketua untuk bisa melaksanakan proses organisasi ini secara baik. Ya, jadi saya berharap teman-teman, siapapun yang nanti direkrut masuk itu tolong diberi pertimbangan. Terus yang lalu kita yang sudah masuk, terus kita yang baru yang inisiatif itu tetap diperhatikan untuk dipertahankan untuk tetap kita melanjutkan tugas-tugas ini. Ya, jadi itu yang menjadi perhatian. Nanti hal-hal tadi soal penyerahan dokumen dan tugas-tugas dan urus yang ada itu tidak diatur. Terus kita berharap ke depan ini organisasi kita ini ada di ibu kota kita, gereja-gereja. Ya, jadi untuk itu kita berharap tugas-tugas ini tetap membangun dengan baik itu. Sekali bertubuh Kristus, sekali bertubuh Kristus, masing-masing sudah sampaikan. Jadi itu komitmen masing-masing orang yang Tuhan. Jadi kita semuanya dipanggil dari latar belakang kita masing-masing, dipilih dan ditetapkan di tempat ini untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan di Pulau Tubuh Kristus di tanah Papua. Jadi kita tetap semangat. Tadi Bapak sudah menyatakan bahwa kita ini pengurus kasih karunia. Jadi kerjakan segala sesuatu dengan rela dan kasih rela. Jadi tidak boleh ada suruh-suruh, tidak boleh ada segala sesuatu itu tidak boleh bicara di belakang. Kita harus bicara di forum persidangan. Kalau salah ini salah, ini benar, ini salah. Jangan bicara di belakang nanti kita tumpuk dosa. Kita harus bicara transparan, terbuka. Tuhan tahu, kita bicara di luar, Tuhan sudah tahu. Lebih bagus kita bicara transparan, terbuka. Baku pukul, baku lempar itu biasa. Tubuh Kristus itu bengkel yang mampu memperbaiki seluruh yang rusak-rusakan. Jadi yang dimutilasi sekalipun, yang putus-putus sekalipun, dia mampu menyambung kembali. Itu tubuh Kristus. Jadi baku marah, baku lempar itu biasa, tapi tidak boleh bawa sampai besok pagi. Itu yang salah. Selesai dari situ langsung kita berbalik kembali lagi. Jadi puji Tuhan luar biasa. Papua Selatan ini provinsi baru dan kami ada di Papua ada 4 provinsi yang digunakan. Semua menjadi 6 provinsi.
pasti akan jadi 7 provinsi sesuai dengan wilayah adat masing-masing. Tadi Papua ada 7 wilayah adat ya, benar kan? Jadi 7 wilayah adat ini sudah dibayar oleh Tuhan. Saya pikir 7 orang tenggelam di Maibrat itu sudah nyawa mereka sudah bayar merebut tanah Papua itu. 7 wilayah adat ini sudah dibayar lunas dan ini akan menjadi pulau Tubuh Kristus dan sedang digenapi. Tapi untuk jiwa-jiwa, untuk menangani jiwa-jiwa ini, tenaga untuk kerja ini kita kurang, hamba-hamba ini kurang. Jadi mungkin ke depan ada program kerja, mungkin ada federasi yang tergerak untuk menjadi hamba Tuhan, itu segera adakan. Karena ladang ini sedang mengundi, tidak ada orang yang tua ini. Ini orang-orang tua di belakang saya ini sudah tua, semua mereka sudah kerja. Mereka pasti ada, hari ini kita ada. Jadi ini waktunya generasi ke depan. Generasi ini penting. Jadi saya mohon kepada pengurus baru beri perhatian penuh kepada generasi muda. Jadi Tubuh Kristus ini mau bergerak di mana itu ada di generasi muda. Ya, puji Tuhan. Ya, itu dari saya sedikit, mungkin saya luruskan. Nanti Pak Wakil Ketua sampaikan bahwa wilayah saya di wilayah Pegunungan. Dalam SK ada orang tua satu bilang kepada Tuhan kita percaya, yang bukan Tuhan bawa data. Jadi di dalam data atau dalam SK itu tidak menyebutkan bahwa saya ini sekretaris di wilayah itu, tidak ada. Kecuali wakil ketua. Wakil ketua itu wakil ketua Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat. Tapi sekretaris itu hanya 4. Sekretaris, wakil sekretaris 1, 2, 3, dan 4. Wakil ketua itu ada 6. Jadi mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa kita dari sana datang ke sini untuk sama-sama di sini. Jadi kita itu secara administrasi memisahkan kita, tapi kita Tubuh Kristus tetap satu. Tidak boleh sekarang ini dipisahkan kita dari Tubuh Kristus. Kita dari latar belakang dari mana pun tetap satu, Tubuh Kristus. Ya, puji Tuhan. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baru menyetel Tubuh Kristus itu ujung dan ujungnya. Jadi kalau kita tahu kita hari ini punya kedudukan di Sorong, pengaruhnya Merauke itu penting sekali. Kalau Merauke itu tidak gerak, tidak jalan, itu tidak akan menggerakkan banyak hal. Bapak dan Ibu harus mengerti makna dari berada di posisi paling bawah. Saya itu pernah memberikan bantuan 1.000 pasang sepatu kepada anak-anak di Okaka. Kenapa? Di Roh Kudus kasih tahu bahwa kaki itu tadi disebutkan berkasukan kerelaan. Jadi makna profetiknya apa? Adalah bahwa ketika kaki itu bergerak, semua pasti bergerak. Jadi Bapak dan Ibu di Kudus Timur peranannya itu sangat penting, dan saya perlu kasih tahu bahwa apa yang penting bagi Tuhan itu terkadang sama iblis dibuat seperti kita tuh jadi orang tidak penting. Padahal Bapak dan Ibu itu penting sekali untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Jadi saya cuma sampaikan bahwa tadi ada catatan sekitar 690 distrik. Kita sedikit, tapi kita harus percaya bahwa kaki itu harus bisa bergerak. Karena Yesus 1 ayat 3 berkata, setiap tanah yang kita injak itu akan menjadi milik kita untuk memuliakan Tuhan. Itu yang harus diimani oleh seluruh pengurus dan kita semua yang ada di Merauke dan ruangan ini, bahwa kalau kaki itu tidak jalan,
ada banyak jiwa-jiwa yang harus kita jangkau. Jadi kalau kita jalan tuh, kita masuk di hutan ya, kalau kita di alam-alam ini, jadi kita injak itu susah gitu, jadi gitu. Kaki ini harus jalan. Kita berharap dari pengurus daerah terutama para pemimpin akan mengirimkan pasukan-pasukan bantuan yang luar biasa untuk membangkitkan kaki-kaki yang akan dengan kuat berdiri. Kalau kaki tidak kuat lopang, tanah besar roboh. Jadi saya mau sampaikan bahwa Merauke penting sekali dan sangat istimewa di mata Tuhan. Orang bilang Merauke itu gerbang timur, jadi kalau Merauke ini tidak siap-siap juga bagaimana lawatan besar itu terjadi. Jadi saya cuma pesankan untuk pengurus daerah sering-seringlah buat KKR di sini. Panggilkan anak muda tadi, panggil orang datang, kita buat ujian penyebaran, kita panggilkan orang bahwa gerbang timur ini siap, kaki ini siap untuk berlaku Papua, siap untuk menyambut kedatangan Yesus. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya waktu yang ada kemudian yang hormat Bapak Ketua Daerah bisa ke depan untuk menyampaikan arahan sekaligus menutup acara persidangan kita. Ya, saya hari ini kita diberkati oleh Tuhan karena bersamaan yang luar biasa. Semangat kita semua dari pagi sampai sore hari ini Tuhan kasih keputusan di sini. Untuk mengerjakan kita pelayanan di dunia, melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya. Dan terima kasih banyak Tuhan memberkati Ketua Cabang dari Pasar Kabupaten Merauke dan semua kita yang ini. Saya juga menyampaikan terima kasih untuk semua yang memimpin yang dikatakan daripada itu hari ini dilakukan di Merauke. Karena tadi saya sampaikan alat untuk mereka dari Merauke. Sekali itu saya selaku ketua daerah ada di tempat ini, tapi saya memberikan alat kepada mereka. Itu wujud daripada melanjutkan sakit daripada orang tua seperti itu. Saya pikir itu saya sebenarnya dalam masalah rumah tangga itu pengembangan waktu sebenarnya tidak ada. Tapi kita lihat kebutuhan di Papua New Guinea dan Indonesia lainnya. Ya, ini bicara soal wilayah. Perlu ada perintah Nabi yang harus ada di tanah Muslim, begitu. Nah, untuk itu seperti di Merauke nanti ditambah, di Merauke juga tambah, sudah di Merauke sudah. Nah, Solo Selatan juga sudah tambah, nanti Solo Kota juga ditambah. Tanggung jawab saya sebagai daerah itu saya akan bertanggung jawab menghadapi itu sendiri di Lawang Jawa Timur sana. Seperti begitu. Karena ada sesuatu yang susah. Kalau manusia saja selalu begitu susah. Tapi kalau Tuhan selalu berjalan, Tuhan berjalan. Ya seperti itu ya. Nah itu saja saya sampaikan. Kita semua
23. Sebagai Bendera, saya dapat menuntut persidangan ilahi cabang Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci dalam memilih pengurus cabang untuk periode 2022-2026 di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Ya, selanjutnya satu kepada seluruh rangkaian acara ini mulai dari awal, pertengahan sampai kami mengakhiri dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati semua program-program yang akan berlangsung 2003 ini ke 4. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami akan meninggalkan tempat ini kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur kepada Bapa di surga. Mari saudara dan saya sudah mendengar Tuhan di tengah-tengah. Yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Cabang Merauke, yang pada saat ini dengan kasih Tuhan telah dipilih, ditetapkan dan telah diangkat menjadi Ketua Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Merauke, akan terus bekerja semaksimal mungkin untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang ada di daerah Papua Selatan, khususnya kami yang ada di Kabupaten Merauke. Semua akan saya usahakan semampu saya sesuai dengan pimpinan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga sebagai manusia saya menyadari bahwa saya lemah, tapi saya percaya dengan Tuhan saya akan mampu menyelesaikan semua tugas-tugas yang dipercayakan kepada saya. Saya mohon juga kepada kita semua, mulai dari pengurus Sinode Pusat, Sinode Daerah, dan juga seluruh komponen yang ada di tanah Papua untuk terus mendukung saya untuk terus menyelesaikan semua tugas-tugas yang saya. Kami akan bekerja sesuai dengan komponen-komponen yang sudah ditetapkan untuk terus bekerja di wilayah Papua Selatan ini, sehingga pekerjaan Tuhan, firman Tuhan, keselamatan dari Tuhan itu akan terus diberitakan, bukan hanya di Merauke, tapi akan terus bergema sampai di seluruh tanah Papua dan juga di seluruh wilayah NKRI yang kita cintai ini. Mungkin itu harapan saya. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Say
kota ini kami tahu Indonesia, bahwa kami punya PNG. umat ada di sini. Suku yang kau ciptakan ada di pulau ini. Kami dari kepala burung. Saudara-saudara kami sebagian ada Oh di Tuhan, sebelah. kami tahu bahwa pulau ini satu saja. Kami juga ada di sebelah. Tidak dipisahkan oleh siapapun. Kami tahu bahwa Tuhan membentuk kami dari nenek moyang kami yang dari dulu tidak ada perubahan. Terutama pulau ini jadi satu. Kami tahu bahwa lambat cepat kami akan jadi satu. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena mujinau. Alam sekitar ini, alam semuanya jadi satu. Kami tahu bahwa akan beri di tanah ini. Tanah yang ini kau sudah ujikan. Tanah ini sudah diinjak dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Wilayah ini akan direbut. Amin. Terima kasih Bapak, akan berdoa memberkati hamba-hambamu. Umat Tuhan yang ada di wilayah ini sampai ke pinggir semua kami berdoa, Engkau memberkati mereka. Tutup kumpul lindungi mereka, pagari mereka. Kami tahu bahwa Tuhan punya nafas hidup itu kepada mereka. Kau juga beri hidup itu kepada keturunan-keturunan. Kami ini bagiannya menjadi satu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Muji namamu, secara tubuh kami berpisah, tapi roh kami tetap bersatu. Kami tetap saling mendoakan. Lambat cepat Tuhan, Engkau mempersatukan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siwa. Nakorwa. Sapu di tanah. Iya. Baru saja ini. Awas. Tua Isa Kenau luar biasa. Bersama rombongan tim Rasuli dan hamba-hamba Tuhan yang sedang melaksanakan kegiatan pergantian badan pengurus baru Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci periode 2022-2026. Kami laksanakan pada tanggal 21 hari Jumat mulai jam 10 sampai pada selesainya jam 6.00. Dan selanjutnya di hari Sabtu kami melanjutkan acara pada hari kedua, yaitu pengajaran hamba-hamba Tuhan dan tim Rasuli kepada seluruh jemaat umat Tuhan yang ada di jemaat cabang Kabupaten Merauke dan ranting Pos PI Bovendigul. Setelah itu sampai pada jam 12 setelah makan siang dan jam 1 kami bertolak keluar dari kota Merauke menuju Sota. Dan pada saat ini kami ada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Pagar-pagar yang ada di pinggir ini adalah pagar yang membatasi batas Papua Nugini dan Indonesia. Kami sedang ada di arealnya Indonesia. Kami bersama-sama sedang berbicara dengan teman-teman kami, orang-orang Papua yang ada di tengah-tengah perbatasan Papua Nugini dan Indonesia. Jadi kami terus berdiri di tempat ini dan pada saat ini juga kami sudah melakukan doa bersama-sama dengan mereka. Sebab ini adalah bagian daripada umat ciptaan Tuhan. Untuk itu pada saat ini kami sudah bersama-sama dengan mereka dan berkunjung ke perbatasan Indonesia Papua Nugini di Sota pada sore hari ini, dan kunjungan kami sudah selesai bersama-sama dengan mereka. Di saat ini pun juga kami kembali dari Sota untuk melakukan perjalanan kembali ke kota Merauke. Sekian dan terima kasih. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Salam Sarut Patro. Salam.